Ih, jangan kayak gitu, bikin aku salting. Hahaha, Tari, aku mau ngomong sama kamu deh. Mau ngomong apa sih Pak Dimas? Tari, aku pikir aku mulai tertarik sama kamu. Hah? Tertarik? Pak Dimas, gak boleh. Nanti kalau ketahuan sama Bu Rina gimana? Ya, kita main pinter gak sih, Tari? Tapi takut Pak. Gak usah takut, Tari. Nanti ada aku yang ngejagain kamu. Beneran kamu, Mas? Iya, kamu tenang aja. Aku bosan sama Rani, pengen nyoba suasana baru. Dan aku pengen coba suasana baru itu sama kamu. Kamu mau kan? Mau kok Pak Dimas. Aku suka banget lihat keluarga ini, harmonis, bahagia, ekonominya juga bagus. Pak Dimas juga kelihatan sayang banget sama Bu Rina. Kapan ya aku bisa dapetin laki-laki sebaik Pak Dimas? Apa aku nggak pantas? Aku kan cuma seorang pembantu. Kayaknya aku nggak bisa dapetin apa yang Bu Rina punya. Secara Bu Rina aja kerjanya kantoran, orang sibuk lagi. Tari, kenapa kamu diem aja? Ayo ikut makan, Tari. Emang saya boleh ikut gabung di meja makan ini, Bu? Ya boleh dong, Tari. Kenapa enggak? Kamu kan udah mau 3 bulan di sini. Udah saya anggap seperti adik saya sendiri. Hehehe. Makasih ya, Bu. Udah baik banget sama saya. Udah kewajiban saya, Tari. Kamu kan kerja sama saya, jadi saya harus baik sama kamu. Udah, Tari, dimakan ya. Iya, Bu. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan buat bilang sama Rina ya, Tari. Anggap keluarga ini seperti keluarga kamu sendiri. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Tari, saya titip Putri ya. Dia kayaknya sakit deh, Tari. Dari semalam badannya panas terus. Oh ya ampun, kasihan sekali. Apa nanti siang saya bawa ke dokter aja ya, Bu? Gak usah, Tari. Sepertinya hari ini saya sampai siang doang di kantor. Nanti saya izin pulang deh. Baik, Bu, kalau gitu. Ayo, Bu, Andin, kita berangkat. Udah mau jam 7. Takut telat nanti di jalan. Ayo, Pak. Kita berangkat dulu ya, Tari. Hati-hati di jalan ya, Pak, Bu. Aduh, ini gimana ya? Saya takut Putri kejang-kejang. Mana panasnya tinggi banget. Mana gak ada orang lagi di rumah. Apa aku coba telepon ibu aja ya? Katanya ibu kan pulang siang. Ini udah mau jam 12 siang. Aku coba telepon aja deh. Halo, Tari, kenapa? Ini Bu, ibu jadi pulang siang gak ya? Putri panasnya makin tinggi Bu. Padahal udah saya kompres juga. Mau saya bawa ke dokter. Di rumah kan gak ada kendaraan Bu. Aduh, Tari, maaf lupa ngabarin kamu. Saya ada meeting dadakan luar kota. Coba, Tari, kamu telepon bapak dulu ya. Kayaknya bapak mah di kantor dan gak kemana-mana. Oh ya udah, iya Bu. Saya coba telepon bapak dulu ya. Halo Pak. Iya, Tari, kenapa? Pak, ini Neng Putri. Panasnya tinggi banget. Saya takut kenapa-napa Pak. Kamu udah coba telepon ibu belum? Sudah Pak, tapi ibu ada meeting dadakan, jadi nggak bisa pulang. Ya udah sebentar, Tari, saya pulang ya. Nanti bawa Putri ke rumah sakit. Aduh, Neng Putri, kasihan banget. Sampai panasnya tinggi kayak gini. Sebentar ya Neng Putri, nanti bapak pulang. Aduh, Tari, kenapa senang banget pakai daster pendek-pendek begitu? Pak, kenapa diam aja? Ini Neng Putri badannya panas banget. Saya takut sampai kejang-kejang. Oh iya, Tari. Maaf, ya udah biar saya bawa dulu Putri ke dokter ya. Saya pergi dulu ya, Tari. Kamu jagain rumah. Hati-hati ya Pak. Tadi Pak Dimas kenapa diam aja ya? Sudahlah, saya mau nyuci piring dulu. Hai, Tari. Pak Dimas, gimana Pak Neng Putri? Kata dokter, emang anak kalau mau gede kayak gitu, Tar. Jadi sering sakit dia. Tapi sakitnya nggak serius kan Pak? Enggak, biasa itu mah kalau mau gede begitu. Tapi tadi saya panik banget Pak. Saya takut Putri kejang-kejang karena badannya panas. Iya sih, tadi kata dokter juga gitu. Kalau didiemin terus dia bisa kejang-kejang nantinya. Iya kan Pak? Saya khawatir, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak ngerti juga. Tapi kalau ngertiin saya bisa kan? Hah? Maksudnya gimana Pak? Enggak, Tari. Nggak ada maksud apa-apa kok. Hehehe. Oh, Tari, kok kamu saya lihat-lihat masih seger aja ya? apanya yang seger Pak? Badan kamu, Tar, kayak masih kenceng gitu. Ya iyalah Pak, saya kan belum menikah. Oh iya, kamu belum nikah, tapi udah semontok ini. Emang yang udah nikah aja yang boleh montok? Enggak sih, tapi kan... Udahlah Pak, jadi kemana-mana pembahasannya. Gak lihat nih saya lagi cuci piring. Emang saya nggak boleh ngobrol-ngobrol sama kamu? Ya boleh aja sih Pak, tapi saya lagi kerja ini. Ya udah, saya tidur dulu ya. Besok jangan lupa masak yang enak ya. Iya Pak. Pekerjaan rumah udah selesai semua. Ngepel, nyapu, makan siang udah siap. Cuci piring juga udah. Yang Putri juga udah tidur. Bingung mau ngapain lagi. Hah? Pak Dimas kok udah pulang? Iya, aku pengen pulang aja, pengen ketemu kamu. Serius Pak Dimas? Iya, aku pengen lihat kamu. Aku kangen sama kamu. Ih, jangan kayak gitu. Bikin aku salting. Hahaha, Tari, aku mau ngomong sama kamu deh.
Mau ngomong apa sih Pak Dimas? Tari, aku pikir aku mulai tertarik sama kamu. Hah? Tertarik? Pak Dimas, gak boleh. Nanti kalau ketahuan sama Bu Rina gimana? Ya, kita main pinter gak sih, Tari? Tapi takut apa? Gak usah takut, Tari. Nanti ada aku yang ngejagain kamu. Beneran kamu Mas? Iya, kamu tenang aja. Aku bosan sama Rani, pengen nyoba suasana baru. Dan aku pengen coba suasana baru itu sama kamu. Kamu mau kan? Mau kok Pak Dimas. Berarti sekarang kamu panggil aku Mas aja ya, hehehe. Hehehe, iya Mas. Loh, ayah kok udah pulang? Ada anak ayah. Ayah kira tidur, Dek. Iya, tadi aku tidur ya, kebangun sama suara ayah ketawa-tawa sama Mbak Tari. Oh, maaf ya, Dek. Ya udah sana tidur lagi. Mau ditemenin sama ayah. Ayo sama ayah. Aku nemenin Putri dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Aduh, kenapa aku mengiyakan ajakan Pak Dimas ya? Aku tahu ini semua tuh salah, tapi aku juga suka sama Pak Dimas. Aku kagum sama Pak Dimas. Salah besar kalau sampai memiliki Pak Dimas. Aku sudah gila. Mas, kok kamu tumben ngepunggungi aku? Emang kenapa? Aku lagi pengen tidur hadap ke sini. Ya, tapi kayak nggak biasanya, Mas. Udah deh, kamu jangan rewel. Gini aja kok, dipermasalahin. Kamu lagi chattingan sama siapa sih? Enggak, aku nggak chattingan sama siapa-siapa kok. Bohong banget, Mas. Coba aku lihat. Nih, lihat. Kok kamu bentak aku, Mas? Ya kamu curiga terus sama aku. Sejak kapan, Mas, aku curiga sama kamu? Baru sekarang, Mas. Kamu aneh. Sikap kamu itu aneh, Mas. Kamunya aja terlalu berpikir yang enggak sama aku. Kenapa kamu sampai bentak-bentak aku kayak gitu, Mas? Kalau emang kamu gak macem-macem, ya kamu gak usah takut dong, Mas. Aku nih capek kerja, selalu kamu curigain. Apa sih yang kamu mau tahu? Gak ada, Mas. Gak pernah. Aku baru ini curiga sama kamu. Biasanya di kamar kamu udah gak pernah main HP lagi. Tapi ini... Iya kan? Aku baru kali ini aja lo main HP, kamu udah curiga sama aku. Gimana aku yang tiap hari main HP di kamar? Aku cuma nanya baik-baik loh. Kenapa kamu sampai marah begitu sih? Dari mananya sih yang baik? Kamu tiba-tiba langsung nuduh aku yang enggak. Aku nggak nuduh, Mas. Aku nanya. Pertanyaan kamu kayak gitu. Kamunya aja salah tangkap, Mas. Ah, udahlah, mau tidur aja. Ini Pak, untuk nasi tambahannya. Kamu jangan lupa makan, Tari. Iya Pak, makasih ya Pak. Maksud dari senyuman mereka apa ya? Kok kayak ada yang beda dari Mas Dimas? Senyumannya manis banget ke arah Tari. Enggak, aku pasti salah lihat. Gak mungkin Mas Dimas ada main sama Tari. Rina, kenapa kamu diam aja? Dimakanlah. Ayah kemarin sakit ya? Hah, sakit? Enggak kok. Kenapa, Putri? Kok kemarin ayah nggak pulang sih? Putri sayang, emang kemarin ayah pulang jam berapa? Putri nggak tahu bu jam berapanya. Pokoknya siang deh. Mimpi kali kamu Putri. Enggak kak, Putri nggak mimpi. Orang Putri keluar kamar lihat ayah lagi bercanda sama Mbak Tari. Mas, Oh itu, aku pulang karena emang udah nggak ada kerjaan lagi. Makanya aku pulang. terus itu ngapain kamu bercanda sama Tari? Salah lihat kali, Putri. Loh, enggak ayah, Putri nggak salah lihat. Kan tadi pas Putri lihat ayah bercanda sama Mbak Tari, ayah langsung nganterin Putri ke kamar. Enggak, Rin. Bercanda biasa. Pembantu sama majikan aja. Enggak yang gimana-gimana kok. Nanti aja kita bahas mas, nggak enak di sini. Kenapa aku jadi nggak tenang gini ya? Aku kepikiran sama omongannya Putri deh. Aku tahu banget Mas Dimas gimana. Dia tuh cuek banget sama perempuan lain, kecuali sama perempuan yang dia suka. Nggak mungkin. Aku harus buang jauh-jauh pikiran ini. Selama ini Tari sopan, baik, dan kelihatannya nggak pernah macam-macam. Permisi Bu. Masuk Tari. Bu, Tari mau minta izin pergi dulu ya. Mau kemana Tari? Hehehe, biasa Bu, anak muda. Oh, Tari udah punya pacar. Iya Bu, baru-baru ini. Hehehe. Hahaha, boleh banget Tari. Mau sampai jam berapa? Mungkin sampai habis maghrib Bu. Boleh Tari, tapi kamu udah bikin lauk buat makan malam. Sudah siap semua Bu. Ya udah sana Tari, jam malam-malam ya. Kamu ada buat pegangan. Ada Bu, hehehe. Saya pamit ya Bu. Alhamdulillah, prasangka burukku salah. Tari ternyata punya pacar. Kamu cantik banget sih. Ah, kamu Mas bisa aja. Hehehe. Beneran, Tari. Dibanding sama Rina ya beda jauh. Cantikan siapa aku sama Rina Mas? Cantikan kamu kemana-mana dong, Tari. Buaya kalau bisa ngomong emang gitu sih Mas. Serius, Tari. Aku bukan cowok yang pandai merayu perempuan. Tapi aku lihat kamu tuh beda. Cantik, bikin gemes, menggoda lagi. Jadi itu alasan kamu suka sama aku. Masih banyak sih sebenarnya. Tapi itu alasan kuat aku suka sama kamu. Aku juga kagum sama kamu Mas. Aku pengen punya keluarga kayak Mas sama Bu Rina. Tapi aku mikir lagi, aku kan cuma pembantu. Aku gak pantas buat dapetin itu semua. Kenapa nggak pantas, Tari? Kamu cantik. Cowok-cowok pasti pada suka sama kamu. Gak ada Mas. Ya paling kalau ada yang suka sama aku, cowok-cowok yang ada di desa aku. Ya berarti yang boleh suka sama kamu aku aja. Iya kamu dong yang boleh suka sama aku. Kamu tadi izin ke Rinanya mau kemana?
Aku izin mau pergi sama pacar aku. Kok pacar sih? Suami kamu dong. Kan kamu masih sama Bu Rina, enak aja mau jadi suami aku. Emang kamu mau kalau aku ajak nikah? Mau dong, kan tadi aku bilang aku pengen punya keluarga kayak keluarga kamu. Iya, sama aku kan. Iya dong, sama kamu, sama siapa lagi emang? Aku seneng banget deh semenjak ada kamu di rumah aku. Kenapa gitu mas? Iya, aku jadi semangat buat pulang ke rumah. Biasanya abis kerja aku tuh ngopi sama teman-teman. Kalau sekarang enggak, langsung pulang. Terus sekarang kenapa enggak? Semenjak ada kamu, rumah terawat, rapih, bersih. Aku pulang kerja udah tinggal istirahat. Emang sebelumnya gimana mas? Kamu tahu sendiri kalau ibu tuh sibuk, nggak ada waktu buat beresin rumah. Udah gitu, ibu juga jarang ada di rumah. Kan emang fungsi aku di rumah buat beres-beres rumah mas. Iya, bonusnya kamu cantik, sangat menggoda. Mas stop ya, hahaha. Bu, kenapa ya PR aku susah banget? Bukan susah, tapi kamunya aja yang nggak bisa kali. Aku bisa bu, tapi yang ini aku nggak ngerti. Ya kenapa bisa nggak ngerti? Bu, coba lihat dulu deh, ini tuh kayak pelajaran anak kuliahan. Hahaha, mana ada sih Andin? Kamu ini ada-ada aja. Selamat malam bu, maaf tadi baru pulang. Seru ya kalau ketemu sama pacar sampai lupa waktu. Hahaha. Hehehe, iya bu. Ya udah tadi permisi ya bu, mau bersih-bersih dulu. Iya Tari, silahkan. Bu, belum tidur. Loh, ayah pergi sama Mbak Tari, kok pulangnya bareng? Hah, masa iya sih? Emang Batari abis pergi? Iya ya, itu baru pulang juga Mbak Tari. Nggak tahu deh ayah. Kebetulan aja kali itu mah ya. Ya udah ya, ayah mau istirahat dulu. Bisa kebetulan gitu ya bu? Kenapa perasaan aku nggak enak ya sama Mas Dimas sama Tari? Masa iya sih perasaan gak buruk aku ini keulang lagi? Gak mungkin mereka berani macem-macem di belakang aku. Aku dipercaya banget sama Tari. Masa ya Tari tega melakuin itu? Enggak. Bu, kenapa diem aja? Enggak sayang, udah selesai belum PR-nya? Udah bu, ayo kita tidur bu. Didiemin, perasaan aku makin gak enak, makin mikir kemana-mana. Apa aku pulang aja ya, istirahat dulu. Kayak gini kerja juga makin gak fokus. Iya deh, aku pulang aja dulu, nenangin pikiran aku. Astagfirullah. Hah, Rina, kok kamu udah pulang? Ibu, Mas, kamu ngapain sama Tari? Enggak, Rin, aku nggak ngapa-ngapain sama Tari. bu, maafin Tari ya bu, Tari hilaf bu. Diam kalian, jangan deket-deket sama saya jijik sama kalian. Apa? Kamu jijik sama aku? Sekarang aku tanya sama kamu, pernah nggak kamu ada di rumah, beres-beres rumah, ngelainin aku, ambilin aku makan, quality time sama keluarga? Nggak pernah, Rina. Kamu selalu sibuk sama semua pekerjaan kamu. Bahkan, kamu nggak pernah ada waktu buat aku. Bu, tolong bu, maafin Tari. Kasih Tari kesempatan bu, Tari hilaf. Lagian kamu juga Tari, beda jauh. Tari mah cantik, badannya bagus, nggak kayak kamu, gak enak dilihat. Stop mas. Kamu harus terima kenyataan, Rina. Kamu memang sudah tidak menarik di mataku. Aku nggak peduli mas, gimana aku di mata kamu, baik atau buruk aku bukan salah aku mas. Itu semua karena kamu yang nggak bersyukur punya aku. Mas, ini gimana mas? Aku harus apa mas? Mas jangan diem aja dong mas. Jawab mas. Aku takut Bu Rina kenapa-napa. Aku takut mas. Ayo kita minta maaf sama Bu Rina. Aku nggak mau dihantui rasa bersalah mas. Rina, kamu mau kemana, Rin? Aku yang urus soal perceraian kita mas. Bu, ayah nggak ikut bu. Enggak Putri, ayah nggak boleh ikut sama kita. Mas, apa kita nikah aja? Seperti yang kamu bilang, Mas. Kita bangun rumah tangga yang harmonis. Kayak kamu bangun rumah tangga sama Marina, Mas. Mas, aku yang urus semuanya ya, Mas. Kamu terima beres aja. Mas, jawab dong, Mas. Bukannya itu tujuan kita, Mas. Diam kamu, Tari. Keluar. Apa, Mas? Kamu ngusir aku? Kurang jelas apa lagi yang aku bilang, Tari? Aku bilang keluar ya, keluar, Tari. Kamu jahat banget, Mas. Hah? Ngapain kamu kesini mas? Bisa kita bicara di dalam saja, Rin? Ayo ya masuk. Rin, ayo pulang. Kita ke rumah lagi sama anak-anak. Kamu gak salah mas, apa yang udah kamu lakuin ke aku. Aku minta maaf atas semua apa yang aku lakuin ke kamu. Aku hilaf, Rina. Aku gak bakal ngulangin lagi, aku janji. Mas, selama ini aku selalu percaya sama kamu. Aku gak pernah mikir macam-macam tentang kamu mas. Kamu mau pergi main sama teman-teman kamu, aku gak pernah larang. Kamu mau pergi keluar kota sama teman-teman kantormu juga gak pernah aku larang. Tapi kemarin aku lihat apa mas? Kenapa kamu tega banget ngelakuin itu sama aku mas? Aku kurang apa selama ini sama kamu mas? Aku kerja buat bantu ekonomi kita. Kalau ngandelin gaji kamu doang semuanya gak bakalan cukup. Aku tahu aku salah. Aku nyesel, Rina. Kamu pulang aja dulu mas, aku belum siap ketemu kamu. Rasanya masih sakit banget ingat kejadian kemarin. Aku gak mau pulang sebelum aku ketemu anak, Rin.
Anak-anak belum mau ketemu kamu, Mas. Nanti kalau anak-anak udah mau ketemu kamu, aku yang bakal antar mereka ke kamu, Mas. Emang gak bisa sekarang? Aku kangen banget sama anak-anak, Rin. Gak bisa, Mas. Silakan pergi, Mas. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan terhadap Rina? Mengapa semuanya tidak secepat itu? Kenapa aku tidak berpikir panjang kalau semuanya bakal seperti ini? Hidupku yang sudah enak, memiliki anak cantik, rezekiku lancar, keluargaku yang harmonis. Ini semua hanya tentang aku yang tidak bersyukur, benar kata Rina. Terakhir aku lihat kamu sedang mengerjakan tugasnya di sini. Sekarang rumah besarku hanya tinggal aku yang nempatin. Aku juga udah nggak ada siapa-siapa, tapi aku malah berbuat seperti itu kepada Rina. Hidupku berwarna waktu ada Rina dan anak-anak. Di rumah ini semuanya terasa hidup suasananya. Sedangkan Tari aku tidak akan bisa hidup dengannya. Aku pasti selalu dibayang-bayangi penyesalan. Andaikan aku tahu semua ini akan terjadi, aku nggak akan mengiyakan waktu Rina membawa Tari untuk bekerja di rumah ini. Aku hilaf, aku menyesal. Berat sebenarnya, ya ampun, menjalani ini semua tanpa Mas Dimas. Tapi kenapa Mas Dimas tega ngelakuin itu sama aku? Kenapa harus sama pembantu kita? Orang yang udah aku percaya selama ini. Tari yang kelihatannya lembut, sopan, gak mungkin ngelakuin hal sekeji ini. Aku baru ingat waktu Tari minta izin pergi sama pacarnya. Apa jangan-jangan itu Mas Dimas ya? Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya itu emang bener Mas Dimas pacarnya. Sepertinya itu emang bener Mas Dimas pacarnya Tari. Mereka pulang aja barengan, tapi masih tetap mengelak. Aku bisa nggak ya membesarkan anak-anakku sendiri tanpa adanya Mas Dimas? Ini es krim kesukaan kamu. Kok kamu bisa tahu ada aku di sini? Gimana aku nggak tahu? Kita sudah bareng lama, Rin. Setiap kali kamu ada masalah sama aku, pasti kamu merundinginya di sini. Pulang-pulang kamu sudah dalam keadaan yang baik-baik saja. Kamu lembut, nggak pernah marah sama aku dalam hal apapun. Semua itu aku lakuin demi kebahagiaan rumah tangga kita, Mas. Aku nggak mau menghadap kamu dengan kalian yang emosi. Ayo, Rin, kita ulang semuanya. Kita perbaiki lagi demi anak-anak kita. Nggak bisa, Mas. Semua data udah masuk ke pengadilan. Tinggal kita tunggu waktunya aja untuk bercerai. Hah? Kamu sudah sejauh itu? Iya, Mas. Apa benar kita sudah tidak bisa kembali bersama? Udah nggak bisa, Mas. Yang kamu lakuin itu fatal. Tapi aku mau memperbaiki semuanya. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi, Rin. Mas, dengerin aku. Apapun kesalahan aku, apapun permasalahan keluarga kita, menghadirkan orang ketiga itu salah, Mas. Dan itu nggak bisa kita perbaiki lagi, Mas. Kamu udah lama, Mas, sama Tari. Aku tahu. Enggak, Rin. Aku baru beberapa hari sama Tari. Udah, Mas, dalam keadaan seperti ini kamu tuh nggak usah berbohong lagi. Kenapa kamu diem aja, Mas? Mas, kepercayaan itu mahal harganya, tapi kamu malah meruntuhkan gitu aja. Aku nggak bisa percaya lagi sama kamu. Aku nggak mau menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan kamu, tapi penuh dengan kecurigaan, Mas. Kasihan kamunya. Kamu bakal tersiksa oleh perlakuanku, Mas. Aku siap, Tari. Aku terima semua perlakuan kamu. Mas, aku ulangi sekali lagi ya. Apa itu, Rina? Bukan aku yang kurang, Mas, tapi kamu yang kurang bersyukur. Masih banyak kesalahan yang bisa kamu lakuin. Kenapa harus pilih selingkuh sama Tari, Mas? Buatku itu adalah hal yang gak bisa aku maafin. Selamat menikmati penyesalan ini, Mas. Selamat menikmati karmamu, Mas. Kamu pantas mendapatkan itu semua. Mari kita bertemu lagi bukan sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai orang tua dari Andi dan Putri. Aku pamit, Mas. Maafin aku, Rina. Maafin aku.